Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk sesi yang ketiga. Teman-teman yang presentasi silahkan ya untuk meminimas waktu, segera di-share materinya dan dipresentasikan. Siapa ya yang presentasi ya, teman-teman? Ada Insan, nggak? Bu. Insan, Insan sama siapa? Sama saya, Bu. Abdullah. Ya, Ya udah, ayo silakan di-share aja. ya, Bu, lagi ini. Hmm, iya, Nggak bisa di-share ya. kenapa nggak bisa di-share? Hmm, host yang dapat Oh, berbagi ini. oke, sebentar. Tapi nggak ada ininya ya, nggak ada requestnya. Share di grup aja deh materinya, biar saya yang share screen. Udah, Bu. Sebar Udah bagi ada. Oh, aja udah di di grup. grup ya. Oke, oke, sebentar. Mana di-share di mana? Oh, yang Di kemarin grup, itu ya. ya. Oh, ya di-share lagi harus numpuk nggak? Oke, oke. Silahkan teman-teman presentasikan untuk projectnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Insan Awal Ramadan dan rekan saya Abdullah Abdullah saya. Jaya Tebuan dan Andika Giswa. Saya dari kelompok 12 dan akan membacakan materi tentang eh, pasar tenaga kerja, tanah modal, dan kewirausahaan. Nah, dan pengertian pasar tenaga kerja akan dibacakan oleh Abdullah Jaya. Ya, baik. Pasar tenaga kerja. Kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Satu, pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan penawaran tenaga kerja atau individu yang ingin bekerja, yang permintaan tenaga kerja, perusahaan atau pemberi kerja.
Contoh, jika industri teknologi berkembang, pemerintah programmer meningkat, sehingga tingkat upah mereka cenderung naik karena nilai tambah produk mereka tinggi. Penentuan upah kerja yang ada dua. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Karakteristik banyak perusahaan dan banyak pekerja. Tidak ada satupun pihak yang bisa mempengaruhi upah. Upah ditentukan oleh pemerintah dan penawar tenaga kerja. B. Pasar tenaga kerja sempurna atau monopsoni. Definisi, hanya ada satu perusahaan sebagai pembeli tenaga kerja di suatu wilayah. Akibatnya perusahaan mampu mempengaruhi tingkat upah karena pekerja sulit pindah kerja. Peran serikat pekerja. Pasar tenaga kerja monopoli atau tenaga kerja bersatu. Mereka dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja secara kolektif. Serikat dapat menuntut upah lebih tinggi atau membatasi penawaran tenaga kerja. Hasilnya upah bisa lebih tinggi dari pasar kompetitif. Teori upah efisiensi. Serikat pekerja yang kuat dapat mengangkat produktivitas. Lanjut, Bu. Pasar tenaga kerja monopoli atau bilateral monopoli. Definisi tenaga terjadi berikut. Ada satu perusahaan sebagai pemberi kerja monopoli dan serikat pekerja yang kuat sebagai penawar tenaga kerja monopoli serikat. Bagaimana upah ditentukan di pasar tidak kompetitif? Monopsoni, pemberi kerja harus menaikkan upah agar bisa menarik pekerja tambahan. Yang kedua, monopoli tenaga kerja. Serikat pekerja bisa menetapkan upah tinggi tapi mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Monopoli bilateral. Buka bawah sedikit ya. Tingkat upah tergantung pada kekuatan tower menawar kedua belah pihak. Adapun dampak imigrasi terhadap yang pertama, teori dasar imigrasi mempengaruhi pasar tenaga kerja karena menambah pasokan tenaga kerja di negara tujuan. Yang kedua, dampak upah pada pekerja berpendidikan rendah, kemungkinan tekanan, penurunan upah akibat kompetitif tenaga kerja. Yang ketiga, dampak employment dalam jangka pendek meningkat pekerja. Baik, selanjutnya contoh kasus. Di contoh yang pertama, upah rata-rata di Jakarta lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah. Misalnya di daerah asal, kekurangan tenaga kerja usia produktif, lalu produktivitas sektor pertanian menurun. Tapi di daerah tujuan, tekanan upah, kompetisi kerja meningkat. Lalu analisis teorinya, sesuai teori equalizing wage differential, migrasi cenderung menyamakan upah antar wilayah. Lalu contoh yang kedua, arus migrasi tenaga kerja dari Jawa keluar Jawa industri, Jabodetabek dan Karawang terus meningkat. Terutama pada sektor manufaktur padat karya atau garmen, elektronik, otomotif. Lalu yang kedua, logistik dan pergudangan. Dampak terhadap pasar tenaga kerja, penawaran tenaga kerja meningkat tajam, terutama pada pekerja berpendidikan menengah ke bawah. Analisis dari contoh kasus yang kedua itu migran bersifat substitusi dengan pekerja lokal, sehingga tekanan upah ke bawah.
Yang kedua, keseimbangan pasar tenaga kerja bergeser. Supply meningkat, wage equilibrium menurun atau stagnan. Lalu selanjutnya ada pasar tanah. Yang pertama, konsep dasar dasar tanah sebagai faktor produksi. Tanah mencakup seluruh sumber daya alam, lahan, mineral, air, hutan, dan lokasi geografis. Kedua, jumlah tanah bersifat tetap atau perfectly inelastic supply, sehingga tidak bisa ditambah dalam jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga, pendapatan dari tanah disebut sewa ekonomi atau economic rent. Lalu selanjutnya, kedua, penentuan sewa tanah. Karena penawaran tetap, permintaan menjadi faktor utama penentu harga atau sewa. Lalu ketiga, contoh kasusnya, kenaikan harga lahan di kawasan IKN. Penetapan Ibu Kota Nusantara atau IKN meningkatkan permintaan tanah secara tajam. Penawaran tanah tetap sehingga harga dan sewa melonjak drastis. Terjadi spekulasi tanah dan pergeseran kepemilikan dari masyarakat lokal ke investor. Yang keempat, tanah dan ketimpangan. Pemilik tanah memperoleh pendapatan pasif. Kedua, non-pemilik tanah harus membayar sewa tinggi, jadi memperlebar ketimpangan. Relevan untuk diskusi kebijakan, reforma agraria, dan pajak lahan. Yang kelima, contoh kasus di Indonesia, suku bunga BI dan investasi. Pertama, kenaikan BI rate menekan investor sektor real. Lalu, UMKM dan industri padat modal menunda ekspansi. Lalu menunjukkan trade-off stabilitas moneter versus pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, modal dan teknologi digital. Investasi pada teknologi digital meningkatkan MPK. Perusahaan yang berinvestasi lebih awal memiliki keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir, kewirausahaan. Definisi kewirausahaan itu mengorganisir faktor produksi, mengambil risiko, melakukan inovasi, membaca peluang dasar. Kedua, fungsinya menggabungkan tanah, tenaga kerja, dan modal, menentukan keputusan produksi, menciptakan inovasi dan lapangan kerja. Yang ketiga, sebagai sinyal pasar, laba tinggi menjadi sinyal bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Yang keempat, contoh kasusnya, startup digital mampu menciptakan nilai tambah besar dengan modal fisik relatif kecil. UMKM berbasis digital bertahap lebih baik pasca pandemi. Yang kelima, risiko dan ketidakpastian. Tidak semua risiko bisa diasuransikan. Laba adalah kompensasi atas ketidakpastian atau connection uncertainty. Lalu contoh terpadu ya kasus kawasan industri atau UMKM, tanah disediakan pemerintah atau swasta, lalu modal berasal dari perbankan dan investor. Yang terakhir, wirausaha mengorganisasi produksi dan tenaga kerja. Baik, sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini ya, yang tadi udah saya paparkan sebelumnya di awal dan juga oleh teman-teman kita. Ayo silahkan, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mau review lagi terkait pasar tenaga kerja ya teman-teman, atau entrepreneurship, modal, tanah, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ini teman-teman kelas J kan ya? Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Ibu. Sebentar, saya absen dulu deh. Teman-teman ada yang mau tanya nggak sambil disiapin pertanyaannya? J.
Tidak ada sepertinya Ibu. Nggak ada, nggak ada pertanyaan. Aman nggak semua teman-teman? Aman kayaknya Bu. Aman, Bu. Nggak ada hitung-hitungan ya soalnya ya. Oke, sebentar. Boleh langsung ke kesimpulan nggak Bu? Boleh, boleh kesimpulan. Silakan. Oh, ya, siap Ibu. Lalu yang terakhir kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi itu bahwa Astagfirullah. tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan merupakan faktor produksi utama yang saling bergantung dalam menentukan proses produksi dan distribusi pendapatan. Pasar tenaga kerja tidak selalu bekerja secara kompetitif. Upah dan kesempatan kerja seringkali dipengaruhi oleh struktur pasar yang tidak sempurna, kekuatan tawar-menawar, serta peran institusi seperti serikat pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pasar tenaga kerja sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan antara pekerja dan pemberi kerja. Tanah memiliki penawaran yang tetap sehingga pendapatan berupa sewa ekonomi terutama ditentukan oleh permintaan dan kebijakan yang berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan. Oke, teman-teman tenaga Cukup kerja. sekian Oke. dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ini kelompok yang terakhir ya. Berarti minggu depan kita nggak ada yang presentasi. Baik, terima kasih untuk kelompok ya, sudah memaparkan materinya. Oke, kesimpulannya tenaga kerja ya, kita sebagai karyawan, ada tanah, ada modal, bahkan kewirausahaannya ya teman-teman ya, itu berhubungan satu dengan yang lain. Bagaimana sebenarnya sih ujung tombaknya nih si kewirausahaannya ini nih teman-teman. Ya, dia sebagai entrepreneur, dia sebagai wirausahawan gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan tenaga kerja yang dimiliki, tanah dan juga modalnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Izin saya absen dulu ya, teman-teman ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, Izin. oke. Nazifa Gevani ada? Hadir Ibu. Oke. Reisha Dwi ada? Hadir. Oke. Nada Shira? Hadir Bu. Oke. Ahmad Fadli ada ya tadi. Nabila Hadir, Bu. Huwaida, ya. Nabila, Nabila ada nggak? Nggak ada. Winda Apriliani ada? Hadir Ibu. Winda, oke. Rismayanti Bahri, Hadir Ibu. oke. Intan Nuraini, Hadir Ibu. oke. Arkan ada? Arkan, Arkan nggak ada. Maya Fatma ada nggak Maya Fatma? Hadir Ibu. Oke. Sinta Bella ada Sinta? Hadir Ibu. Sinta, oke. Archika Hadir Ibu. Fitriana ada. Afsha ada ya. Sandra ada nggak Sandra? Hadir Ibu. Oke Sandra. Ibu maaf Zul Arcika hadir. Archika, iya udah Archika tadi ada suaranya kok. Archika kan setelah Sinta Bella kan ya? Oke. Iya Setelah Ibu. Arcika kan Afsya. Setelah Arcika kan Afsya Ibu. Afsya juga hadir. Iya, Afsha juga udah saya absen. Oke. Afsha ada, Archika ada, Sandra ada, Zulfa ada nggak Zulfa? Zulfa ada ya. Oke. Laili ada nggak Laili? Ada Ibu hadir. Oke. Cindy ada nggak Cindy? Hadir Ibu.
Oke, Cindy. Muhammad Salman. Salman ada ya tadi ya. Oke, Rizky Maulana ada. Hadir, hadir, Bu. Oke, Astri Wulandari. Udah keluar, Bu. Hah? Udah Oh, keluar udah keluar. kampus. Oke, oke. Dona ada nggak? Dona Hardianti. Dona ada? Ada, Ibu. Oke. Abdullah ada. Suci Nur Aini. Ada nggak Suci Nur Aini? Hadir Ibu. Oke. Hadir. Insan. Insan ada. Indah Novitasari ada nggak? Hadir Ibu. Indah. Oke. Neng Kristina ada ya tadi ya? Hadir, Ibu. Ya. Alman ada nggak Alman? Muhammad Alman. Alman. Alman nggak ada ya? Tidur, Bu. Andika Gis. Aman tidur. Alman tidur. Andika Giswa ada ya tadi? Rahmasari, ada Rahmasari. Hadir Ibu. Oke, Reiki, ada nggak Reiki? Reiki, Reiki nggak ada ya? Reiki nggak ada. Sri Mustika, Hadir Ibu. oke. Muhammad Rifki ada. Muhammad Rifki, Rifki nggak ada. Faisal Fadilah ada nggak? Faisal Fadilah nggak ada. Agisni ada nggak Bu, Agisni? Hadir Ibu. Oke. Faisal ada ya Faisal ya? nggak ada, Bu. Oh nggak ada. Oke. Farda ada nggak? Farda Nuril? Hadir. Hadir Ibu. Oke. Oke, terima kasih sudah saya absen teman-teman. Ibu Salma hadir, maaf, dari toilet. Salman tadi udah saya absen. Salman, Salman kan? Yang nggak ada Alman ya. Oh iya, Ibu Salman bener. Yang nggak ada tuh Salman. Ini mana hilang lagi. Sebentar. Hmm. Tadi yang udah keluar tuh siapa ya teman-teman? Astri ya. Astri. Ya Ibu. Oke, teman-teman. Sudah saya absen. Teman-teman, kalau ada hal-hal terkait absensi dan lain sebagainya, boleh ya info saya ya, teman-teman. Kecuali untuk yang kuis ya, teman-teman ya, kuis. Kalau ada error dan lain sebagainya, saya cuma bisa panjangan. Tapi kalau perpanjangan pun juga sebenarnya percuma ya, teman-teman ya, karena pasti sistem itu tuh ngedetectnya kalian udah masuk, udah login. Jadinya pasti yang akan keluar itu tuh apa sih istilah tuh teman-teman biasanya tuh kita kayak last history ya teman-teman apa sih istilah tuh kayak last time-nya tuh ya itu yang akan dibaca jadi teman-teman tuh nggak bakal bisa ulang lagi teman-teman ya kayak gitu boleh WA ke saya teman-teman ya kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan apapun ya kecuali tadi tuh yang kuis kalau teman-teman tuh error atau apa itu saya nggak bisa walaupun saya perpanjangnya tetap dia sistemnya tuh akan ngebaca bahwa teman-teman itu tuh udah pernah masuk gitu loh jadi nggak bisa lagi gitu loh teman-teman ya karena saya nggak ada optionnya juga nggak bisa untuk apa istilahnya ya ngeriset atau apa gitu nggak bisa teman-teman ya itu udah karena sistem yang udah otomatis ngedetect gitu loh udah time-nya tuh udah kebaca last transaction nah kayak gitu teman-teman jadi ada last transaction-nya kayak gitu. Tapi mungkin boleh sih tanya ke bagian akademik ya, bagian IT-nya gitu ya, kalau misalnya penasaran atau sering banget ngedapetin error tiba-tiba di tengah teman-teman tuh lagi ngerjain kuis. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, disampaikan, kita bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Thank you banget. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman karena kita harus online gitu ya teman-teman ya. Nanti kita coba atur jadwal lagi, tapi memang ya boleh malam ya teman-teman atau mungkin Sabtu Minggu bolehlah saya available di hari itu. Ya. Oke,
Terima kasih, mohon maaf kita bolak-balik ya karena memang Zoom-nya terbatas sekali, nggak ada yang premium. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah memenuhi di 3 sesi ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya untuk teman-teman semua. Terima Apa kasih lagi kembali ya? Ibu. Ya, Iya, Ibu. thank you Makasih. semuanya. Sama-sama. Selamat istirahat Ibu. Happy weekend. Ya, thank you guys.